Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Oke, masih dalam tema-tema kita kemarin bahas sama Kang Arya Sena adalah beliau terkenal sebagai pendaki yang top banget. Beberapa pengalaman-pengalaman baik di daerah Jawa maupun di luar Jawa, banyak banget kita bakalan gali semua pengalamannya tentang beliau. Kali ini kita masih bersama Kang Arya Sena. Halo, apa kabar Kang Arya Sena? Sehat. Antibiotik masih bekerja? Masih dikit-dikit. Karena ini emang buat kalian selalu jaga kesehatan ya, apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini, perubahan musim, perubahan suhu, ya seperti itu. Apalagi beliau ini, Kang Arya ini aktivitasnya banyak banget. Alhamdulillah. Ya wajar aja kalau agak-agak gimana gitu badan kita ya. Nah, Kang Arya, Iya. Kang Arya ini kan pengalamannya bukan cuma gunung ya kalau saya lihat. Iya. Bukan cuma gunung, tapi memang legendanya ada di gunung. Iya, banyak legenda di gunung. Kadang legenda ya legenda, mitos ya mitos gitu. Fakta ada yang berhubungan dengan mitos, ada juga yang enggak sama sekali sih. Nah, itu dia. Kalau sama satu lagi yang saya lihat Kang Arya ini ya, sangat aktif dan terjun banget di dunia sosial, di Basarnas ya. Di Jakarta Rescue. Jakarta Rescue ya, Jakarta Rescue. Nah, saya mau ini sekarang kita bakalan cerita-cerita bebas. Oke, siap. Kalau menurut sepengalamannya Kang Arya Sena, gunung-gunung di Jawa ini kan ya begitu-begitu ya. Iya. Yang saya sangat penasaran itu, gunung di luar Jawa, keadaannya seperti apa Kang Arya? Kalau dibandingin gunung di Jawa? Kalau gunung di mana-mana karakteristiknya hampir sama ya. Nanjak ke atas. Cuman karakter khusus di luar Jawa ini tergantung bagiannya. Kalau di bagian barat itu cenderung hutan. Kalau udah mulai ke tengah sama ke timur, terutama di tengah lah ya, kayak Rinjani itu udah padang rumput lah ya. Nanti kalau kita sedikit ke timur, ya kalau Sulawesi hutannya lebat. Lebat banget ya. Legendanya luar biasa, mitosnya, mistisnya juga luar biasa. Nah itu yang saya pengen tanya. Saya pengen tanya banget ini. Iya. Mistisnya kalau di luar Jawa itu apakah kan pasti kalau di luar Jawa lebih sepi ya daripada di sini jalurnya kan? Apakah perasaannya waktu melakukan pendakian di sana sama di sini lebih mencekam apa gimana di sana? Kalau saya secara pribadi mohon maaf gitu, kalau perasaan sih sama aja mas. Sama aja ya? Sama aja, karena kita punya prinsip bahwa rasa takut itu harus dikuasai. Kita paham nih, mau datang kemana, tempat apa yang kita tuju, kita udah tahu. Jadi dalam kamus kita sebagai pendaki itu nggak ada sejarahnya pendaki takut setan. Nggak ada ya? Nggak ada sejarahnya, walaupun rasa takut itu fitrah dimiliki oleh semua makhluk. Yang penting di saat kita di lapangan itu kita bisa bagaimana caranya menjadi panglima dari rasa takut. Kita yang kendalikan rasa takut, bukan kita yang dikendalikan oleh rasa takut. Kalau itu udah berhasil kita jalankan, yang awalnya itu banyak pertanyaan, ya mungkin juga banyak kekhawatiran tentang mungkin cerita yang kita dengar ataupun pikiran-pikiran yang datang dari dalam diri kita sendiri. Tapi kalau rasa takut itu udah jadi bawahan kita, itu biasanya biasa-biasa aja. Biasanya ya lancar-lancar aja malah. Lancar aja, nggak ada urusan sama setan. Iya. Kalau sama tim sendiri, saya tahu lah Kang Arya ini daripada ngedaki sama orang-orang lebih banyak sendirian ya. Iya, enak sendiri. Enak sendiri ya. Tapi kalau sama tim sendiri, pernah nggak tim-tim Kang Arya yang melakukan pendakian bareng itu punya feeling kayaknya di gunung ini gimana gitu? Ada yang begitu, ada ya. Karena memang kan manusia memang dibekali oleh itu ya, perasaan ya. Dibekali oleh perasaan, intuisi. Tapi kalau intuisi udah jauh lah levelnya ya. Perasaan lah palingan enggak. Yang datang dari rasa takut. Ada yang begitu, satu dua. Tetapi lagi-lagi semua itu jawabannya akan kita bisa temukan kalau kita udah melakukan pendakian. Kalau kita belum jalan ya banyak sesuatu yang kita pikirkan lah. Tapi kalau kita udah ada di lapangan, bukan lagi pikiran, tapi antisipasi. Antisipasi langsung ya. Perbedaan antara kita baru mau jalan sama kita udah jalan, itu pola pikir udah jauh. Udah bertolak belakang. Soalnya kalau kita udah melangkah tuh beda gitu. Beda ya langsung jalannya. Jalan aja. Pasti di jalan itu namanya ini kegiatan beresiko, pasti ada aja. Tapi
Ya itu tadi, kita udah siap. Karena kita tahu kita mau datang kemana. Itu yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting. Kita tahu mau kemana gitu. Jadi kita udah siap mentalitas kita. Tahu ininya dulu ya. Tahu resiko dan jalurnya lah ya ibaratnya. Musimnya segala macam gitu kan. Ya semua kan itu sudah kita pelajari ya. Demografis, geografis, literasi, dan macam-macam tuh biasanya sebelum jalan kita udah pelajari untuk pegangan dasar. Tinggal nanti di lapangan kita sesuaikan. Ya, kalau untuk mentalitas wajib kuat gitu kan, wajib berani. Ya walaupun nanti di lapangan bagaimana kita nggak akan bisa ngomong sekarang kalau belum ada di lapangan. Tapi antisipasinya sudah kita siapkan jauh-jauh sebelum kita berangkat. Saya sempat surprise itu Kang Arya. Sempat dengerin ceritanya Kang Arya waktu mau ngedaki ke Argopuro yang kemarin kita cerita. Tapi yang sebelumnya yang itu pendakian lama. Timnya Kang Arya, cewek tuh. Ada feeling apa gitu, terus kejadian ternyata. Oh ini mau dijadiin film nih Mas. Oh nah ini dia mau dijadiin film kan ini. Yang di Gunung Slamet. Oh yang di Gunung Slamet. Insya Allah November besok udah mulai syuting. Itu boleh di spill dikit dong ininya, garis besarnya ceritanya seperti apa itu Kang Arya? Jadi sebenarnya ini ucapan bercanda ya Bang Ki Atmo ya. Anak gunung pengen nikah di gunung tuh sesuatu yang lumrah lah ya. Nggak ada yang aneh. Cuman momentum ini akhirnya jadi apa ya? Jadi salah satu pemicu yang dimanfaatkan oleh makhluk lain karena ada ucapan dari si korbannya ini gitu. Padahal sih kita waktu itu nganggapnya no problem lu mau nikah di gunung gitu. Cuman ada satu bahasa yang mungkin agak janggal gitu, pengantin. Nah kita orang Jawa ini kan kalau dengar pengantin agak beda pengertiannya gitu. Sempat agak deg di hati, tapi lepas dari itu kita udah biasa lagi. Biasalah. Udah biasa aja ya. Biasalah di gunung, hidup mati Allah yang ngatur. Iya. Nah, dan kita betul-betul nggak ngerti bahwa besoknya akan ada kejadian yang cukup itu ya. Dan akhirnya perjalanannya mulai dari mana-mana itu kayak nggak masuk akal gitu ya Arya? Ya banyak dari pelakunya sendiri kalau mau cerita takut karena takut mereka pasti trauma kayaknya. Bukan trauma, takut dibilang bohong soalnya kejadiannya memang di luar nalar gitu. Wah aneh bin ajaib ini. Saya denger itu ceritanya. Tapi kapan-kapan boleh dong kalau Kang Arya kita invite ya yang minta bantu anak manusia. Iya itu. Gunung Slamet. Iya. Insya Allah naik layar lebar ini Mas. Iya. Kopi enak nih gini. Oh sambil ngopi ya? Sambil ngopi. Wah asik ini anak gunung harus tapi kan main lah kopi dulu Kang Arya. Ya kita sama ngopi karena kita bukan kayak anak senja zaman sekarang. Ada nggak sih anak senja di gunung Kang Arya kalau zaman Kang Arya sering naik? Mungkin ada ya, cuman kan kita nggak tahu gitu ya. Istilahnya ya beda ya mungkin ya. Iya. Ini anak malam nih ngopi malahan. Jadi Kang Arya, sebenarnya kalau kisah-kisah di gunung gitu, sebenarnya seru juga ya emang bisa dijadiin film. Karena memang di luar nurul banget itu. Nah, di luar nalar lah ya. Itu salah satunya yang kejadian itu contohnya. Terus kemudian yang saya sempat ini lagi, makanya saya tanya gunung-gunung yang ada di luar Jawa, yang di Gunung Dempo kan ya. Oh Dempo saya belum pernah Mas. Oh malah belum pernah? Saya ke Bokaraeng, Kerinci, terus. Sorry salah, Rinjani. Oh Rinjani. Iya Rinjani, yang ditemuin Dewi Anjani. Iya. Kalau itu berawal sih karena saya ketemu seorang petapa ya. Itu nggak sadar juga kan kalau dia orang apa bukan sebenarnya? Ya, kurang paham deh. Intinya ini petapa. Dan petapa ini tiba-tiba datengin saya gitu kan. Beliau mengatakan, loh sampean ini dari Jogja gitu. Saya bilang bukan, saya orang Jakarta. Enggak, sampean Jogja ini katanya. Dalam hati ini bilang iya emang gue dari Jogja gitu. Cuman tetap ngomong ke si bapak ini, enggak Pak saya dari Jakarta. Terus udah tuh si bapak diem. Nggak lama dia balik lagi ke tempat dia bertapa sekitar jam 10 malam ngobrol-ngobrol. Dia bilang makasih kan, terus malah cium tangan. Nah saya kan nggak enak dong Mas, ini orang tua, sepuh lah udah 50 tahun ke atas, saya anak muda, anak kemarin sore gitu. Ada orang tua salaman terus bilang terima kasih katanya. Saya sudah ketemu sama Dewi Anjani, sudah ketemu sama kamu gitu kan. Terus sama leluhurmu katanya sudah, saya sudah boleh pulang. Nah
Itu cukup jadi pertanyaan ya. Merinding ya. Ingat banget aku itu ceritanya. Iya. Terus gimana? Nah barulah nantinya setelah malam itu di antara sadar atau enggak, saya seperti ada bukan di Gunung Rinjani gitu. Gunung Rinjani tapi di puncaknya itu justru ada masjid megah dari emas. Terus di sana tuh banyak sekali jemaahnya, dan di Danau Segara Anaknya itu justru seperti istana ya. Iya, Segara Anaknya yang warna-warnanya asik gitu ya. Bagus ya. Justru disitulah. Ini hal-hal yang mungkin tidak bisa dinalar gitu, tidak bisa dilogikakan. Karena kalau mata biasa ngelihat ya danau. Danau biasa. Danau biasa dengan keindahannya. Puncak Rinjani kalau mata biasa ya Puncak Rinjani. Lagi-lagi hal-hal seperti ini ya mohon maaf gitu bagi yang tidak bisa melihat dengan mata dari luar mata kasar ya mungkin nggak akan terlihat gitu. Nggak akan terlihat, susah. Pengalamannya juga bakalan beda banget ya sama pengalaman. Bisa kontradiksi lah jauh. Jauh. Kalau menurut Kang Arya sendiri, ini bukan masalah serem atau enggaknya ya, tapi pengalaman spiritual. Ini kita masih ngomongin gunung dikit nih. Di gunung-gunung yang ada di Indonesia Raya, yang paling dapat deknya pas waktu pengalaman apa Kang Arya? Waktu paling terasa dek itu sampai ke hati ya di Merapi, Jogja. Merapi. Karena lagi-lagi saya harus katakan ini perjalanan spiritual ya. Mungkin dalam setiap pendakian saya sebenarnya banyak sekali menyaksikan hal seperti ini, tapi banyak juga yang harus saya skip. Karena kita berhubungan dengan umum gitu. Iya. Kita nggak bisa ngelawan umum. Sedangkan kita kan orang-orang dengan khusus gitu ya. Bukannya berarti kita punya kelebihan. Enggak, justru ini apa ya? Justru ini keanehan lah. Keanehan lah ya. Karena buat sebagian orang nih nonsen gitu. Karena di sana itulah saya pertama kali menemukan hal-hal yang dikatakan oleh almarhum nenek saya yang saya anggap selama ini beliau ini hanya dongeng gitulah ya. Tetapi itulah hal yang pertama saya saksikan dari nama-nama yang beliau sebutkan sewaktu saya kecil bahwa kamu nih masih terahnya ini gitu. Di Gunung Merapi itulah pertama kali saya bisa melihat sosok-sosok yang dikatakan oleh almarhum nenek saya, dulu belum almarhum ya. Terus kedua di Gunung Lawu. Di Lawu. Di Lawu. Yang terjadi di Lawu? Di Lawu karena saya naik sendiri ya. Saya naik sendiri, saya dibaca ayat kursi sama orang. Dikirain bukan manusia. Iya. Karena sendiri-sendiri di bawah pohon besar tempat angker. Orang ngelihat saya malah pendaki. Mungkin kalau pertapa enggak. Karena ini pendaki biasa, ngelihat saya kaget dia. Kaget pasti dia. Kaget dia baca ayat kursi, saya juga baca ayat kursi kaget. Karena saya pikir dia ngeliat hantu. Ya udah saya baca lagi ayat kursinya. Nggak taunya sama-sama orang. Sama-sama orang. Ya. Itu ya. Kalau sekarang kita agak geser dikit Kang Arya dari gunung. Setahu saya Kang Arya ini sering melakukan rescue. Yang paling terkenal adalah Sukhoi, Gunung Salak. Kemudian satu lagi waktu tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Itu pas waktu tsunami Aceh itu kepala Basarnasnya itu kerabat saya di Bali sekarang beliau. Oh iya. Nah, ini kan apa ya? Kita berhubungan dengan tragedi lah ya, ya. Tragedi-tragedi seperti itu dan kebetulan memakan banyak korban jiwa. Kalau dibilang antara kesiapan siap atau tidak, mereka juga nggak tahu kan kalau bakalan terjadi bencana segala macam. Tahu kita. Betul. Kita hubungkan dengan istilahnya banyak banget orang-orang yang arwahnya penasaran atau mungkin jasadnya susah ditemukan segala macam. Itu kalau yang di Aceh gimana Kang Arya waktu itu? Ada beberapa pengalaman yang cukup saya ingat sampai detik ini ya. Dimana pasca saya beberapa hari di sana ya, setelah saya sehari 2 hari melakukan proses evakuasi jenazah para korban, itu mungkin minggu kedua ya. Jadi udah sekitar 7 harian, bukan sehari 2 hari, berarti udah semingguan ya. Dimana saya malam-malam itu selepas badal Isya, mungkin sekitar jam 8, kita lagi nongkrong di lantai 2 dan dia di lantai 2 itu kan balkon, terus langsung turun ke bawah. Ketika kita lagi duduk-duduk di balkon, tiba-tiba ada orang tuh. Waktu itu kita lupa kalau kita ada di lantai 2. Dan orang itu dari depan kita, padahal posisi kita di lantai 2. Ya? Nah, nanti kita baru ngomongnya pas dia udah nggak ada. Langsung diangkat tangan kan. Orang Aceh kan pasti angkat tangan. Tangan kanan, Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu ya. Waalaikumsalam. Dan ini beliau ini langsung marah-marah. Abang ini macam mana bang?
Abang ambil itu jenazah, ambil ini jenazah, ambil semua lengkap. Kenapa bang tangan saya nggak diambil? Kaget, agak kaget kita. Tangan ya? Tangan gitu kan. Baru di sini agak mulai sadar, tapi masih nggak sadar lah. Karena kan kalau situasi kayak gitu biasanya kesadaran kita tuh antara iya dan tidak. Betul. Gitu. Apalagi masih capek ya. Kita kayak kesirep lah ya. Kita kayak kesirep begitu dia. Ambil lah bang tangan saya gitu. Nanti abang saya kasih petunjuk gitu. Terus dia, oke bang saya pamit. Dia balik badan jalan. Begitu dia jalan hilang baru kita astagfirullahaladzim. Ini kan pembatas lantai 2. Lantai 2. Pembatasnya begitu kita lihat, lah ini orang tadi berarti melayang di sini. Iya. Padahal jalannya lurus ke depan ya. Lurus. Gila, lantai 2. Terus di daerah tempat PLTD Apung. Kalau enggak belang apa ya? Pocut gitu lupa saya namanya. Karena terlalu banyak daerah yang saya sambangi waktu di Aceh itu. Oh di tempat PLTD Apung ini sekitarannya lah ya. Karena kan nggak semua orang bisa seperti saya. Saya ngelihat itu ada sosok wanita. Dia berjalan bolak-balik sambil nenteng tangan. Nenteng tangan? Nenteng tangan sama nenteng kaki. Ini kan langsung, karena saya langsung yakin ini bukan mata kasar nih mas yang lihat. Saya tanya teman saya, lu ada lihat nggak bolak-balik orang? Nggak ada yang lihat kan? Perempuan. Cuma saya nggak ngomong kalau dia nenteng tangan sama nenteng kaki gitu kan. Kabur semua ntar. Teman saya, wah lu mulai lagi lu bang. Kan teman-teman saya udah pada tahu, mulai lagi lu bang. Udah lu pada diam, saya bilang kayak gitu. Itu saya perhatiin dia lompat, ya dia jalan dari kiri, dari satu titik di sebelah kiri ke titik sebelah kanan. Dia bolak-balik. Dia ke sini, dia balik lagi ke sini. Saya akhirnya mulai nangkep kan. Terus saya bilang sama rekan saya, coba lu gali sebelah situ. Saya kasih tanda pakai tongkat. Lu gali sebelah sana. Ternyata digali di sini itu badan, sebelah sana tangan sama kakinya. Kita gali ketemu. Dan setelah selesai, wanita tersebut waktu itu setengah baya. Dia tersenyum, dibilang terima kasih. Terima kasih kalau bahasa kitanya. Jadi dia mulai jalan dari sini ke sini itu nunjukin ini badannya dia nih tangan sama kaki. Tangan sama kakinya tuh nggak terpisah jauh dan dia tersangkut sama kayu yang banyak paku gitu. Oke. Jadi emang kegulung bener-bener. Kegulung putus, kaki sama tangannya ada di situ. Sementara badannya di sini. Sebenarnya banyak di Aceh ini kan saya 3 bulan. 3 bulan ya di Aceh. 3 bulan di Aceh saya menemukan pengalaman mistis ya luar biasa. Cuman ada hal-hal yang bikin saya nanti muntah gitu. Karena kalau ingat itu baunya suka ada di hidung. Langsung otomatis langsung ya. Kita tahu sendiri kalau udah namanya jenazah ya. Jenazah dalam wah ini mulai nih. Bener emang ngeri. 1-2 minggu jenazah seperti apa, apalagi kalau udah berbulan-bulan. Ih ngeri, merinding saya ininya. Aman Kang Arya tapi ya. Satu lagi Kang Arya. Tenang. Ini memang kalau kita ngobrolin di situ di Aceh ini banyak banget hal-halnya. Karena Aceh sendiri juga kuat ini. Aman kan? Baunya nempel kalau ngomongin Aceh. Soalnya saya evakuasi jenazah itu 40.000. 40.000 jenazah? Ada tisu nggak? Ini soalnya ada tisu nggak? Kurang lebih saya sama tim saya itu 40.000 dengan berbagai macam kondisi. Jadi kadang-kadang kalau ingat bener-bener ini ya. Dulu waktu di Aceh agak ada rasa. Kayak biasa aja ya. Tapi ternyata, ntar biar diambilin tisu dulu. Aceh sendiri. Sabar. Ini tragedi salah satu tragedi nasional Indonesia. Ya kita harus sama netralin dulu dikit ya. Apalagi di Aceh juga merupakan salah satu tempat yang kultur adat mistisnya kuat banget ya. Sekali. Ya. Maaf Kang Arya, silakan. Makasih ya. Kita sama ngopi dulu lah biar nggak terlalu tegang karena memang memori-memori seperti itu. Makanya kadang-kadang kiat mau saya nyium bangkai cicak muntah. Orang-orang kan mikir lu cemen mau cicaknya muntah ya. Lu mah mikirnya bangkai cicak, gua mah bukan bangkai cicak yang kepikiran gitu kan. Mereka nggak paham kalau cuma bangkai cicak biasa gitu. Cuman ini langsung tarik bau yang lain yang udah akhirnya kita nggak bisa bedain antara makanan. Jadi saat saya di Aceh itu antara aroma kopi, aroma makanan sama aroma jenazah itu sama. Sama semuanya ya. Apalagi itu
bayangin teman-teman, 40.000 jenazah yang meninggalnya karena tenggelam. Kita bisa bayangin sendirilah. Ini merupakan sebuah hal yang kalian kalau nggak pernah ngalamin, jangan sampai kalian ngalamin hal yang seperti ini, karena mentalnya bukan kaleng-kaleng, bukan buat semua orang yang kayak gini ya Kang Arya. Wah, yang baru datang tuh pada sakit kan mau. Kalau dari Jakarta sih, saya sendiri termasuk sakit kan seminggu. Karena kan biasanya ngadepin satu jenazah, 2 jenazah. Ini sekali datang kita angkat 100 jenazah. 100 jenazah sekali angkut dia itu. Begitu Ya? hari pertama itu sekali datang 100 jenazah kita ambilin dengan kondisi yang berbagai macam ya, Ki ya. Ada yang utuh, kebanyakan sih rusak. Pasti kena air sih ya soalnya. Air tergulung gelombang kan. Jadi kebanyakan juga nggak berpakaian. Terus anggota tubuhnya juga banyak yang nggak utuh. Itu dia. Karena digulung kan. Digulung, kena apa namanya? Kebentur-bentur segala macam. Bentur-bentur puing, sisa-sisa bangunan, kayu-kayu, seng segala macam. Pokoknya intinya yang nggak siap itu bisa langsung sakit aja udah. Pasti. Saya diceritain sama Pak Haji Bambang itu kan dulu kepala Basarnasnya. Pas waktu Lebaran 2 kali kita ngumpul, cerita-cerita itu Aceh. Gini-gini. Wah, dia beberapa kali sampai dia ke pesawat pas waktu bawa beberapa ini sama lah. Itu traumanya berkepanjangan itu. Sampai sekarang ya. Iya, karena nggak pernah lihat jenazah sebanyak itu. Itu ya. Itu berhamparan Mas. Bergeletakan dimanapun mata memandang itu isinya sampah sama jenazah. Iya. Jadi akhirnya ya antara bawa jenazah sama bawa nasi goreng sama. Iya, udah nggak ada bedanya udah. Saya nggak kebayang bisa makan di situ. Akhirnya awal-awal kita nggak bisa makan, akhirnya kita sakit. Ya udah makan aja. Ya itu akhirnya terbiasa karena biasa. Gitu. Karena udah tiap hari lewat. Tiap hari akhirnya ini truk jenazah kita makan di bawahnya aja. Itu. Yang penting tangan bersih sama alkohol 90%. Badan udah bersih semua, makan mayat kita. Kalau enggak ya kita ikutan. Sakit pasti. Sakit pasti. Bahaya itu. Ada yang mau tanya nggak? Ini rescue-nya waktu di tsunami Aceh. Waktu itu untuk berapa waktu lama untuk kayak ngebiasain si indra penjual? 10 hari. Membiasakan ini ya? Iya, awalnya tuh kita masker, tisu kita kasih minyak angin, kita kasih bubuk kopi, kita kasih minyak angin. Nggak bisa napas. Iya, mengap langsung ya. Bau berkurang, tapi kita nggak bisa napas. Akhirnya kita lepas, muntah sampai muntah seisi perut keluar. Habis itu setelah kita muntah kayak tadi nih yang parah, keluar semua, baru tuh baunya rasanya nggak menusuk. Jadi harus ngelewatin fase itu dulu. Iya, udah lewat fase muntah semua, habis itu nggak apa buat terasi. Udah mulai mau terasi. Jadi di mindset udah mulai ketanam. Lu kesini kan mau kerja, masa lu sampai sini juga jadi orang yang di rescue gitu. Itu dia. Mentalitas lagi yang bermain akhirnya. Gitu. Ada nggak Kang Arya yang sampai dari tim rescue-nya sampai jatuh korban juga gara-gara stres ngadepin gitu-gituan ya? Kalau sakit sih ada, tapi kalau meninggal enggak. Paling nggak sakitnya itu loh, itu kan repot juga itu. Banyak ya. Biasanya terkena gangguan kejiwaan sementara lah ya, kaget gitu. Secara psikis kaget dengan mereka datang dari Jakarta atau dari pulau lain kan ngelihat di video aja. Tahunya video aja. Ya kan, maksudnya ngelihat di TV ya, televisi kan. Cuman ini hamparan jenazah, sayap segala sampah segala macam. Itu kan di video di televisi nggak ada baunya. Nggak ada baunya. Begitu mereka sampai lokasi biasanya kaget. Langsung bau. Sakit 3 hari biasanya. Bau jenazah campur bau sampah, campur bau air laut segala macam. Ngeri kali. Satu lagi Kang Arya yang menarik dari di Aceh ini sangat menarik. Itu waktu di Aceh ini kan terkenal ya dari zaman dulu banget Kang Arya. Mereka pakai perdagangan aja mata uangnya emas. Koin Aceh emas segala macam, dan mereka juga perhiasannya saya tahu emas segala macam. Wah iya, orang Aceh emang. Ini kan kalau menurut rumor nih, ini rumor, saya juga nggak tahu kebenarannya. Banyak yang saat waktu rescue ya itu diamankan lah ibaratnya. Tapi ini yang namanya itu dari tragedi. Kemudian yang oknum saya bilang oknum yang berniat memiliki secara nggak sah itu kemudian ada banyak hal aneh yang terjadi. Emang seperti itu Kang Arya? Kalau hal aneh yang terjadi pada mereka saya kurang tahu.
Ya, tetapi kalau oknum yang dikatakan itu saya rasa ada. Ada itu. Karena tim saya aja setiap nyari jenazah di rumah-rumah atau apa tuh bisa 1 kresek dapat emas. Itu Perhiasan gelang, cincin, kalung. Itu kalau kita kumpulin dari jenazah itu bisa 1 kresek. Tapi kan niat kita bukan itu. Iya. Rescue ya. Nah, hanya satu saya juga punya kesalahan di mana saya pernah mendapatkan jenazah di daerah Alam Dingin. Itu dia pakai jam Rolex. Karena kan saya pakai rakit sendirian. Iya. Karena terpisah, saya lepas itu jam Rolexnya, jenazahnya saya dorong juga nggak bisa karena kesangkut sama bako gitu kan, akar-akar bako. Saya lepas jamnya, saya cuci, saya taruh di jaket. Setelah itu saya ngurus jenazah lagi, lupa, Bener-bener lupa ya. bener-bener lupa, kebawa, dan yang saya rasakan saya ketinggalan pesawat sampai 3 hari. Padahal saya ingat betul di daftar penumpang itu saya tulis nama saya nomor 1. Udah duluan padahal. Duluan. Nah, setiap dipanggil sama petugas, sama sersan siapa gitu, itu selalu ada yang orang seperti saya naik. Ntar saya tidur, begitu saya bangun loh, saya datang loh, Pak, kok saya nggak dipanggil? Orang kamu tadi ada udah naik, kok sekarang ada di sini lagi? Jadi sampai 3 hari. menyerupai Kang Arya. Menyerupai saya percis. Sampai ke skip 3 hari. Begitu saya ngeh, ada something nih. Saya cari, begitu di jaket ketemu jam Rolex. Oh. Itu langsung saya bawa ke Masjid Raya, saya taruh aja di kotak amal. Bodo amat mau diambil orang, yang penting gua kagak bawa gitu kan. Hari keempat saya dapat Air France yang 2 deck. 2 deck. Nah, yang sini 6, sini 6. Pesawatnya gede banget. Pesawatnya gede, yang lain pulang Hercules, saya pulang naik itu. malah enak ya. Seumur-umur saya orang kayak saya nih nggak pernah ngimpi naik pesawat yang segede gitu, itu pasti mahal kan. Mahal itu. Nah, itu saya gratis. Alhamdulillah. Tapi ketinggalan dulu 3 hari pesawat terus. Ketinggalan. Selalu setiap mau pesawat datang saya pasti ketiduran. Dan selalu ada orang yang menggantikan persis saya. Mungkin ada juga yang bisa ngebawa itu karena mungkin takdir mereka seperti itu. Kalau saya mungkin nggak diizinin untuk bawa. Iya, jadi tetap harus saya kembalikan. Ada itu, saya dapat cerita beberapa orang yang apa namanya, ya gitulah ya, beberapa orang kayak gitu. Kena gangguan jiwa beneran sampai sini. Bahkan sampai sekarang ada yang masih belum beres. Biasanya seperti itu kalau berhubungan dengan emas, karena kan kuat sekali emas itu ya. Ini kan saya Rolexnya juga dari emas. Rolexnya dari iyalah jam seharga rumah itu. Iya. Itu orang mungkin bukan orang Indonesia kayaknya. Iya. Soalnya dia tingginya di atas 180 tuh, tinggi besar. Nah, ngomong-ngomong tentang apa namanya? Ngomong-ngomong tentang orang luar bukan Indonesia. Ini banyak lagi yang korbannya bukan orang kita. Adalah beberapa ya. Yaitu yang ada di Gunung Salak. Tapi selain itu, Kang Arya, saya juga pengen ngobrolin beberapa hal mistis. Ini biasalah teman kita juga yang juga pendaki-pendaki juga. Habis ini kita undang Mas Akri buat ngobrol sama Kang Arya Sena. Kita bakalan kupas tentang gimana sih sebenarnya proses-proses rescue yang ada di situ, dan gimana sih sebenarnya misteri-misteri gunung, apalagi identik dengan emas. Jadi kalian jangan kemana-mana, tungguin episode selanjutnya. Kita bakal bahas lebih dalam lagi seperti apa. Tetap sama Kang Arya Sena, kita bakalan sama Mas Akri habis ini. Sampai di sini dulu episode kali ini. Tungguin episode selanjutnya. Share, like, dan komen video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi, kawan-kawan dari dunia lain.